Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Esa. Pembelajaran kali ini tetap di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk pada subtema kedua dengan judul bekerja sama mencapai tujuan dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kedua, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo membaca. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah? Ini adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Mallabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Ini adalah tugas yang pertama. Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya
dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Selanjutnya, pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda kedua. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Amati gambar berikut dan kerjakan tugas yang kedua. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Jadi, kalian tulis ciri-ciri ayam dan ciri-ciri habitatnya, ciri-ciri bebek dan ciri-ciri habitatnya. Begitupun juga ikan dan cecak. Lanjut tugas yang ketiga. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Selanjutnya, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri-ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan. Ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput. Ini selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Ayo membaca bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makanan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makanan berupa paruh yang agak pendek dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-gibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Ayo mengamati. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut.
Ini tugas yang ketiga. Tabel ini sudah Ibu siapkan dan hewannya juga sudah Ibu tentukan. Ini hewan pertama adalah gajah. Ciri-ciri khusus gajah apa dan ciri-ciri khusus habitatnya di mana. Selanjutnya kucing dan yang ketiga adalah ular. Nah, tugas-tugas ini kalian tulis di kertas dan kalian kumpul pada hari Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Dan jangan lupa tulisannya yang rapi dan bersih. Demikianlah pembelajaran kali ini dengan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.